Training. Kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Mortar Indonesia, yaitu Silo Systemnya. Oke, kita langsung saja ya Mbak Ziza, memulai sesi Product of the Week kali ini. Dan seperti yang tadi Mbak Ziza sudah sampaikan, hari ini kita kehadiran Mortar Indonesia dan akan membahas inovasi silonya nih. Dan seperti biasa juga di sesi Product of the Week kita juga kehadiran professional reviewer, dan kita kehadiran Mas Rocky di sini dari Prima Detailing. Selamat siang Mas Rocky. Siang Mas Bayu. Ya, sehat-sehat ya Mas? Sehat Pak. Oke, terima kasih Mas sudah bantu kita. Dan juga kita di sini juga kehadiran representatif dari Mortar Indonesia, yaitu Mas Fritz. Di sini mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal Mas Fritz ini siapa, tentang Mortar Indonesia dengan Mas Fritz, tapi di sini kita akan membahas tentang silonya lebih dalam nih. Halo, selamat siang Mas Fritz. Siang Mas Bayu, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, Mas Fritz, mungkin kita langsung mulai saja. Mungkin kita mulai dari sedikit perkenalan tentang Mortar Indonesia. Mungkin di sini masih ada yang belum kenal teman-teman Bapak Ibu yang mengenai Mortar Indonesia. Silakan Mas Fritz. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang terkhusus kepada Mas Rocky untuk kehadirannya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan sebelumnya, mungkin ini kali kedua saya ikut Product of the Week atau Mortar Indonesia ikut Product of the Week. Nama saya adalah Fritz Sinaga, saya dari Departemen Specification and Technical Mortar Indonesia. Kalau di Product of the Week yang pertama, kita lebih banyak menjelaskan mengenai Mortar Indonesia dan apa yang kami miliki saat itu dengan produk-produk yang kami akan berikan untuk support kepada customer. Untuk kesempatan kali ini, saya akan lebih banyak membahas mengenai satu teknologi yang kami miliki yang harapannya bisa membantu kinerja aplikasi produk Mortar Indonesia di proyek yang sedang berjalan. Nah, sebagai introduction awal, jadi Mortar Indonesia ini adalah satu unit usaha yang bergerak di bidang khususnya mortar yang dibentuk oleh Semen Indonesia Group. Jadi kalau Semen Indonesia Group, saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mendengar beberapa brand seperti Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Andalas, dan yang terakhir adalah Dynamix yang dulunya namanya Holcim. Nah, sekarang ada satu lini usaha baru namanya Mortar Indonesia. Jadi kalau yang tadi sudah saya sempat sampaikan itu adalah di bisnis industrinya semen, kalau Mortar Indonesia khusus untuk mortar. Ya, saya masuk. Jadi ini adalah apa yang akan kita coba bahas atau diskusi atau saya sharing kepada rekan-rekan sekalian mengenai satu teknologi yang menjadi keunggulan dari Mortar Indonesia, itu adalah Silo System. Ini tadi sekilas tentang Mortar Indonesia, bahwa kami dibentuk dari dua perusahaan, yaitu Semen Indonesia Group dan juga PT Priyatma. Oke, sekarang kita bahas mengenai satu hal sebelum kita masuk ke silonya adalah saya ingin rekan-rekan sekalian untuk melihat trailer dari Mortar Indonesia. Kita sama-sama saksikan dan kita dengarkan bareng-bareng ya. Saya akan membuktikan kehebatan inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan dengan cara saya sendiri. Impresif. Dan kini kehebatan tadi bisa Anda miliki untuk menyempurnakan hunian Anda. Mortar Indonesia dari SIG. Ya, kalau rekan-rekan tadi juga sudah sama-sama saksikan ya, trailernya menarik menurut saya, dan ini ada hal cerita yang unik juga. Kalau kita tahu kan Kang Yayan ini salah satu aktor Indonesia yang mungkin sudah melanglang buana ke internasional ya, jadi sudah pernah memerankan di The Raid waktu itu yang paling pertama, Star Wars juga pernah,
Dan yang terakhir itu adalah ketika lagi syuting John Wick, kita kontakkan Yayan dari US untuk datang ke Depok ya, untuk melakukan syuting penggunaan aplikasi mortar ya. Keanu Reeves-nya nih ikutan nih kayaknya. Tadinya mau ikutan tapi kejebak ya karena visanya nggak di-approve, dia kira nggak bisa datang ke Indonesia. Nah tapi di sini yang mau kita tadi sama-sama saksikan melalui trailer tadi adalah ragam produk dari Mortar Indonesia yang kita miliki, mulai dari perekat bata ringan, plesteran, acian, dan juga ada perekat keramik dan perekat granit. Nah, itu adalah produk yang sempat saya waktu share di POTW yang pertama, dan saat ini kita akan lebih banyak melihat, kalau kita kemarin ngomongin mengenai aplikasi Mortar itu kan biasanya datang ke project itu dalam bentuk sak. Nah, bagaimana kalau bentuknya itu bukan sak? Bentuknya kayak gimana dong? Nah, kita mulai dari ini dulu. Jadi apa sih yang sering kita temukan kalau kita berbicara di proyek menggunakan sak? Yang pertama, biaya logistik yang tinggi. Tentunya kenapa? Karena ketika kita punya suatu material berbentuk sak, pasti kita perlu menyiapkan suatu gudang atau area penyimpanan, tempat untuk meletakkan si material-material ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyaknya sampah sak di proyek. Kenapa? Karena ketika kita sudah aplikasikan produk mortarnya, kita buka saknya udah kosong, berarti kan sak itu harus dibuang. Ada kemungkinan kalau misalnya manajemen untuk pembuangannya nggak baik, ya akhirnya menjadi sampah di proyek, yang akhirnya nggak bagus juga untuk dilihat. Yang ketiga adalah biaya manpower yang tinggi. Kenapa? Karena banyak hal yang perlu dilakukan kalau kita berbicara aplikasi dengan menggunakan sak. Mulai kita menurunkan dari truk menuju ke lokasi logistik atau penyimpanan. Setelah itu kalau mau dipakai, ada biaya lagi untuk mengambil sak tersebut ke lokasi tempat nanti akan dipakai. Setelah itu akan ada biaya apa lagi? Setelah udah sampai di lokasi, itu kan akan dibuka dan akhirnya diaduk. Itu ada biayanya lagi, dan setelah itu baru nanti diaplikasikan. Setelah itu nggak berhenti sampai situ, karena tadi yang saya sampaikan, sak ini sudah kosong, berarti harus dibuang. Nah, biaya pembuangannya itu pun juga ada. Jadi mulai runutan dan prosesnya panjang, dan juga ada biaya yang harus dikeluarkan. Yang keempat, adanya kemungkinan potensi inkonsistensi dalam proses pengadukan mortar. Kenapa? Produk mortar adalah produk mortar yang instan. Instan itu artinya kalau kita buka saknya cuma tinggal campur air, sudah bisa langsung diaplikasikan. Tapi layaknya kopi instan, pun sudah ada takaran yang pasti, mau saya atau Mas Bayu atau Mas Rocky yang nyeduh, rasanya bisa aja beda. Ya. Kenapa? Kenapa bisa beda? Tangannya beda mungkin, Pak. Gimana, Mas? Tangannya yang beda ya. Tangannya beda. Atau mungkin brand kopinya beda ya, Pak? Ada brand kopi ini, kopi ini, kopi ini. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya airnya yang kadang-kadang bisa berbeda. Air yang saya masukkan untuk di dalam kopi instan sama yang Mas Bayu atau Mas Rocky kerjakan mungkin bisa berbeda, tergantung juga masing-masing gitu. Ada yang mau airnya lebih dikit, ada yang mau lebih banyak. Akhirnya adukan yang tadi sebenarnya sudah instan bisa kemungkinan tidak konsisten dalam proses pengadukannya. Itu yang keempat, dan yang terakhir adalah adanya kemungkinan kalau kita tidak meletakkan sak itu di project dengan cara yang baik, ada kemungkinan sak itu bisa membeku. Kalau udah membeku, udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi akhirnya terbuang atau menjadi waste. Sampai sini, ada yang mungkin mau ditanyakan mengenai beberapa hal ya kalau kita misalnya bicara sak, ini hal-hal yang mungkin kita akan sering temukan. Aman? Mungkin saya yang mau kasih tanggapan nih, Mas Fritz. Saya tertarik belum apa-apa udah ada poin ngomongin biaya. Ini ada poin 1, 2, dan 3 nih ngomongin biaya semua. Berarti kalau misalnya kita mungkin nanti akan masuk ke silo, mungkin dari datanya yang dipunya oleh Mortar Indonesia, sejauh apa sih Mas range-nya Mas untuk bisa budget itu terhemat gitu ya kalau kita consider menggunakan silo Mas? Ya, nah mungkin nanti kita akan jawab di akhir. Oke, menarik. Biasanya harga-harga ini enakan ditaruh di akhir. Biar masih pada nungguin sampai akhir nih kan. Oke. Yap. Siap, silakan dilanjutkan Mas. Kita masuk ke silonya sendiri. Ini adalah silo. Silo itu adalah sebuah tabung. Jadi tabung tempat menampung mortar itu sendiri. Dimensinya itu ukurannya adalah 2,5 kali 2,5 dengan tinggi adalah 6,6 meter. Di dalam tabung tersebut bisa mencakup kapasitas isi kurang lebih 20 meter kubik. Kalau dibikin tonase kurang lebih sekitar 25 ton bisa masuk ke dalam situ untuk mortar kita. Kalau pertanyaannya lagi, 25 ton hubungannya kalau ke sak gimana sih? Teknologi silo ini untuk pekerjaan yang area atau volumenya cukup besar. Volume cukup besar apa aja? Biasanya kalau kita mau aplikasi plesteran ataupun script.
skrit atau plesteran biasanya volumenya gede. Jadi produk-produk itulah yang masuk ke dalam silo ini. Nah, kalau ditanya berapa sih kalau misalnya 25 ton itu kalau dikonversi menjadi sak? 25 ton atau 25.000 kilo, kalau satu saknya mortar plesteran atau skrit itu ada 50 kilo, 25.000 dibagi 50, itu ada 500 sak. Jadi 500 sak bisa masuk ke dalam si silo ini. Bayangin kalau 500 sak itu dalam kondisi bentukannya sak-sakan, berarti dia harus taruh di suatu gudang yang cukup besar untuk menampung si sak-sakan tersebut. Kita simpan itu dulu. Setelah itu baru kita lihat keunggulannya apa. Yang pertama, transportasi material ke lantai atas lebih aman. Kenapa lebih aman? Jadi dengan menggunakan silo ini, akan ada selang yang menyambung dari bawah silo ini, naik ke atas. Sampai ketinggian kurang lebih sekitar 150 meter. Jadi bangunan dengan tinggi sampai 30 lantai pun bisa kita aplikasikan dengan menggunakan silo. Bayangin kalau misalnya itu menggunakan sak-sakan. Berarti sak itu harus dibawa dulu ke alimak atau lempang, naikin ke atas. Dan yang naik ke atas itu kan nggak eksklusif untuk mortar. Pasti ada produk-produk lain di situ. Ada pembesian lah, ada keramik lah, dan sebagainya. Jadi ada antrian di situ yang memungkinkan dari sisi waktu akhirnya terjebak. Nah, dengan menggunakan silo, itu udah kayak jalan tol, karena memang udah ada selangnya sendiri, yang nggak akan terganggu sama aktivitas apapun. Dan itu akan bisa sampai dengan ketinggian 150 meter, atau kurang lebih sekitar 30 lantai. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat diisi ulang di lokasi. Jadi biasanya di dalam satu project, kita kirim 2. Dan dua-duanya kita isi. Jadi kalau satu silonya habis, ya silo berikutnya atau silo B-nya, dia bisa cover silo yang tadi. Nah, silo yang habis, kita isi dengan truk refill kita. Jadi kontinuitas untuk pekerjaan dengan menggunakan silo itu bisa diwaranti atau digaransi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengurangi tumpukan material di lokasi proyek. Kenapa? Udah nggak pakai sak. Bayangin yang tadi ya 500 sak itu di dalam gudang yang besar, ini cuma di dalam satu ukuran yang sangat kecil, 2,5 kali 2,5, tingginya 6,6 meter. Yang keempat, mengurangi limbah sak dan palet di lokasi proyek. Jadi kalau kita berbicara dalam bentuk sak, biasanya kan kita ada paletnya, berikutnya ada saknya lagi. Nah, palet ini kalau udah selesai kan pasti akan dibuang. Itu yang akan menjadi permasalahan biasanya. Yang kelima, mortar basah lebih konsisten. Kenapa lebih konsisten? Nanti kita akan melihat satu video bahwa dengan menggunakan silo kita punya mixer. Jadi yang mengaduk itu nanti bukan orang lagi atau manusia, tapi udah mixer. Mixer ini ditaruhnya di mana? Mixer ini ditaruhnya di lantai tempat kita akan bekerja. Jadi di bawah ini ada tabung silo, baru nanti menggunakan selang, naik ke atas, baru di setiap lantai, nanti misalnya di lantai 5, atau di lantai 6, atau di lantai 7, itu kan ada siap mixer untuk menerima produk dari bawah. Jadi yang perlu ditekankan kembali lagi adalah bahwa di dalam silo ini beda sama ready mix, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita berbicara ready mix atau silonya ready mix, di dalam ini udah basah. Dia punya waktu. Kalau nggak cepat-cepat dikeluarkan, nanti dia selamnya bisa turun dan akhirnya udah jadi keras karena udah kecampur sama air. Tapi kalau silo, di dalam silonya ini, di dalam tabung ini mortar kering. Basahnya kapan? Basahnya nanti di atas, di tempat mixernya. Jadi nggak akan ada yang namanya mortar itu membeku atau membatu di dalam produk silo ini, atau di dalam mesin silo. Yang keenam, proses loading dan unloading lebih cepat, jelas. Yang tadinya harus ngangkut 500 sak dari truk, habis itu balikin ke dalam gudang, sekarang udah enggak, karena satu tabung silo itu aja udah tinggal dipindahin, di-placing di area-area yang memang kita butuhkan. Berikutnya ada pekerjaan lebih produktif, karena tadi pekerjaan-pekerjaan yang cukup banyak, mulai dari loading, unloading, menaikkan conveying ke atas, setelah itu diaduk di atas, itu bisa dipangkas dengan menggunakan teknologi ini. Tempat penyimpanan lebih efisien, karena cuma dengan ukuran 2,5 kali 2,5, meminimalisir kekurangan material di lapangan, karena kita punya satu silo yang siap untuk mengcover kalau misalnya silo yang satunya habis. Dan yang berikutnya adalah melindungi produk mortar ini dari segala cuaca, karena ini kan bentuknya besi ya. Jadi dia akan melindungi kalau dari kelembapan-kelembapan udara yang ada di sekitar proyek yang memungkinkan untuk mortar ini membantu. Ada yang mungkin mau didiskusikan, Mas Rocky atau Mas Bayu dari keunggulan ini? Yang pertama mungkin Pak Fritz terkait transportasi ke atas ya. Ini menarik, berarti yang di pompa ke atas itu masih berupa bubuk gitu ya bentuknya ya Pak. Masih berupa bubuk. Nah, itu sistem pompanya ada di bawah atau di atas itu Pak? Untuk alat dia nyedotnya itu? Dari bawah. Jadi ada kompresor di bawah
yang akan menembak atau memberikan tekanan udara untuk naikin sampai ke atas. Oke. Lalu di atas nanti dia baru dicampur dengan air gitu ya. Betul. Untuk Jadi dibuat. betul. Jadi nanti di atas itu sudah ada alat mesin mixer bersama dengan gentong air, Mas Rocky. Oh, Jadi gentong air inilah nanti akan disambungkan ke mixer dan akhirnya nanti yang dari bawah bubuk, di atas sudah ada gentong air, jadi nyambung di mixer tersebut, aduk, jadi keluar nanti mortar basah. oke. Oke, mungkin saya ada tambahan sedikit, Mas Rocky. Ini kan kalau kita ngomongin silo kan berarti kita juga ngomongin banyak sekali efisiensi ya, Mas Fritz. Nah, mungkin kalau untuk dari tipe silonya sendiri gitu ya, atau ukuran itu apakah memang hanya satu tipe, Mas? Atau misalnya ada juga mungkin ada kebutuhan owner gitu, atau yang bukan untuk kebutuhan proyek besar gitu, misalnya proyek perumahan atau mungkin yang lebih kecil, apakah ada disediakan juga ukuran yang lebih ekonomis gitu, Mas? Untuk saat ini memang kita hanya punya satu tipe ini, Mas Bayu. Untuk saat ini ya, jadi untuk ukuran 2,5 kali 2,5 dengan ketinggian 6,6 meter. Mungkin yang perlu menjadi gambaran, sebenarnya kalau kita bicara 500 sak, akan tadi konversinya kan ke 500 sak ya. 500 sak biasanya paling sering menggunakan untuk skrit atau perata lantai. Itu berapa meter persegi sih sebenarnya gedung yang di cover dengan satu silo ini? Gitu. Kita memang punya minimum quantity untuk penggunaan silo ini. Penggunaan silo ini minimum kuantitinya adalah kurang lebih di kisaran 500 ton. 500 ton itu kalau kita konversi ke kilo kan berarti 500.000 kilo. Nah, 500.000 kilo kalau kita konversi ke sak yang besarannya kurang 50 kilo, berarti 500.000 dibagi 50 itu kurang lebih 1.000 sak. 1.000 sak. Nah, pertanyaan adalah 1.000 sak itu berapa meter persegi, gitu kan? Satu sak daya sebarnya berapa sih? Nah, daya sebar untuk produk ini, 500.000 dibagi 50, 10.000, 500.000 dibagi 50 itu ada 10.000. Nah, 10.000 sak. Nah, 10.000 sak ini kalau dikonversi ke meter persegi jadinya berapa sih? Satu sak untuk produk kita yang skrit dengan tebal 2 cm, tebalnya 2 cm, itu daya sebarnya adalah di 1,5 meter. Jadi kalau 10.000 dikali 1,5, kurang lebih 15.000 meter persegi. Untuk mengcover, jadi minimumnya ya di 15.000 meter persegi. Tetapi di lapangan selama ini yang kita cover untuk penggunaan aplikasi script, nggak pernah ada script itu tebalnya 2 cm. Minimal 5 cm. Minimal 5 cm. Nah, kalau itu dikonversi ke 5 cm, berapa sih? Jadi 15.000 itu adalah kalau misalnya tebalnya 2 cm, kalau 5 cm kurang lebih daya sebarnya itu di sekitar 6.000 meter persegi. Ada juga yang kita lagi cover juga saat ini, itu scriptnya juga sampai 10 bahkan. 10 cm. Nah, 10 cm berarti berapa? Kalau 6.000 itu 5 cm, 10.000 itu 3.000 meter. Jadi sebenarnya produk ini sebenarnya nggak harus kayaknya, wah ini berarti untuk proyek-proyek yang gede-gede banget nih, gitu. Sebenarnya enggak. Karena ternyata penggunaan aplikasi script, atau nanti digabungkan dengan plesteran, itu sebenarnya di lapangan itu, ya kayak contohnya script, kita rekomendasi 2 cm, tapi di lapangan ternyata bisa 5 cm, bahkan sampai 10. Nah, itu akan mengkonversi atau mereduce dari sisi daya sebar, yang akhirnya membuat si produk ini sebenarnya, atau teknologi ini bisa mengcover area-area yang kecil. Yang kayak tadi saya sampaikan, kalau 10 cm untuk script itu bisa kurang lebih daya sebarnya sekitar 3.000 meter. Nah, 3.000 meter kan sebenarnya bukan yang kayak high-rise building banget gitu. Itu bisa untuk di area yang aplikasi. Berarti kalau untuk proyek-proyek yang sifatnya horizontal gitu ya, bukan vertikal kayak ruko deret atau apa, itu juga bisa ya Pak? Bisa. Nah, kalau bentuknya yang horizontal, kita juga punya alatnya sendiri, mesinnya, yang memang nanti kita, mixernya itu kalau tadi kan saya bilang, mixernya itu terpisah dari silo. Ya. Satu silo di sini, mixernya di atas. Tapi kalau kita berbicara yang horizontal, kita punya mesinnya, silo di sini, mixernya langsung di bawah. Oh. Oke. Jadi turun langsung jadi basah di bawah. Itu untuk aplikasi area-area yang bentuknya horizontal, perumahan dan sebagainya. Perumahan atau mungkin mall gitu ya, yang lebih tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan cara seperti itu. Ada mesinnya di bawah, langsung mixernya di bawah, jadi nggak terpisah dari silonya. Oh, Ya. ini saya baru tahu nih, ternyata asumsi saya silo itu pasti vertikal, Mas Fritz. Berarti ada juga yang horizontal ya?
Untuk horizontal bisa. Untuk horizontal bisa. Jadi nggak harus untuk high rise building, tapi untuk yang wide span atau yang melebar gitu, contohnya factory atau pabrik, itu kita punya juga alat. Oke. Nah, itu berarti jatuhnya pada saat misalnya ada kebutuhan mengenai silo dari Mortar Indonesia ini, itu saya jadi ngomongin harga lagi nih, sudah termasuk dengan harga yang silonya dan pengiriman, harga terpasangnya berarti ya Mas ya? Iya. Untuk silo ini kalau kita berbicara harga, kita memang saat ini pabrik kami ada di Narogong, Cilengsi. Kita tahu bahwa ada hal juga yang perlu kita perhatikan, kita belum bisa cover terlalu jauh, Mas Bayu. Artinya terlalu jauh itu apa? Ke Jawa Tengah misalnya, atau ke Jawa Timur. Kenapa itu belum kita bisa cover dengan baik? Karena pengertian gini, kalau misalnya nanti proyek harus menunggu, karena kita kan ambil material kan dari pabrik. Kita ambil material dari pabrik, kalau mereka harus menunggu datangnya truk, takutnya malah nanti akhirnya delay untuk proyeknya. Jadi untuk terlalu panjang gitu. Iya, betul. Lead time nanti jadi terlalu panjang, mulai dari, anggaplah kalau kita berbicara sekarang ada Trans Jawa, kita aja misalnya kalau mau ke Semarang dengan menggunakan mobil biasa, kurang lebih 6-7 jam. Ya. Ini kan truk yang ukurannya bisa beratnya sampai 40 ton, pasti akan memakan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai area Jawa Tengah. Jadi kita memang saat ini fokus dulu untuk area Jabodetabek. Di area Jabodetabek, dengan biayanya gimana? Pastinya tentu karena ini menggunakan mesin ada penambahan biaya. Penambahan biayanya gimana kita menghitungnya? Biasanya kita hitung di perkiraannya adalah di persak ditambahkan. Berapa sih? Kurang lebih di antara 2.500 sampai 7.500. Disesuaikan sama lokasi. Kalau lokasinya lebih dekat akan lebih murah, tapi kalau agak lebih jauh nanti akan lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaan adalah gini, wah berarti tambah mahal dong biaya persaknya. Berarti nggak ekonomis nih kalau kita pakai silo. Nah, jangan salah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, dengan menggunakan silo, ada biaya-biaya yang sebenarnya bisa dipangkas oleh kontraktor. Yang tadi saya sampaikan, loading-unloading itu ada biayanya tuh. Untuk mengangkut sak dari truk menuju ke lokasi gudang itu ada biayanya untuk si tukangnya atau si aplikatornya. Setelah itu nanti dari lokasi gudang menuju ke lokasi aplikasi itu pun ada biayanya. Setelah itu ada lagi biaya mulai dari naikin dari bawah sampai ke atas. Setelah di atas pun itu harus diaduk lagi, itu pun ada biayanya. Setelah itu sak-saknya itu harus dibuang, itu pun ada biayanya. Dan itu belum memperhitungkan dari sisi konsiderasi waktu, Mas Bayu. Waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer mulai dari gudang ke lokasi, dari lokasi ke lantai atas, di lantai atas harus diaduk lagi dan sebagainya, itu belum tercover di area tersebut. Jadi sebenarnya yang 2.500 sampai 7.500 ini mensubstitusi biaya-biaya tadi. Kita pernah sih bikin perhitungan kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya perhitungannya adalah kalau kita tanpa menggunakan silo, biaya untuk persaknya dengan cara manual seperti itu kurang lebih di 8.000 sampai 9.000. Anggaplah biaya ini kan berarti lebih mahal ya, biayanya 8.000 9.000. Anggaplah biayanya sama kayak silo. Misalnya 2.500 nih sama, ditekan banget nih ya biaya manual tadi. Tetapi kelebihan silo ini itu akan menghapus biaya tersebut. Yang tadinya nggak perlu lagi buang sampah, dari sisi waktunya pun lebih cepat, kemudian konsisten dalam proses pengadukan, dan hal-hal lainnya. Menghindari terjadinya sak yang membeku dan membatu, itu pun juga menjadi suatu hal yang perlu dikonsiderasi. Jadi sebenarnya biaya tambahan tadi atau 2.500 7.500 ini, kalau kita lihat secara sesama sebenarnya tidak berpengaruh dibandingkan kelebihan yang kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi dengan teknologi. Kurang begitu Mas Bayu. Oke, silakan Mas Rocky, mungkin ada yang ditambahkan tanggapi di slide ini Mas? Ya. Ini proses dia waktu loading dan unloading itu, jadi dia dari silo yang sudah kosong diisi lagi gitu ya Pak Chris ya? Betul. Lalu kalau untuk pertama installnya itu dia gimana tuh Pak? Apakah manual gitu atau ada dongkrak khususnya atau seperti apa? Ya, oke. Saya coba pindah ke slide berikutnya dulu ya Pak Rocky ya. Oke. Nah, Mas Fred sebelum pindah, saya masih ada pertanyaan di slide ini nih. Saya tuh tertarik poin yang mortar basah lebih konsisten dan melindungi produk mortar Indonesia dari segala cuaca. Nah,
idealnya Mas Fritz pada saat Mortar Indonesia yang di dalam silo ini sampai ke project gitu ya, ke site, idealnya tuh waktu yang disarankan berapa lama kalau ada mungkin menunggu dulu gitu. Mungkin ada pengalaman nggak ternyata pas sudah sampai ternyata site yang untuk bagian yang perlu harus di-script gitu itu belum siap Mas gitu. Nah berarti material mortar yang ada di dalam silo ini ketahanannya itu berapa lama sih Mas gitu untuk sampai akhirnya diaplikasikan gitu? Ya. Sebenarnya dengan menggunakan silo, daya tahan atau lifetime itu malah lebih lama dibandingkan dengan menggunakan sak. Karena benar-benar tercover. Karena kalau kita berbicara sak, itu kan cuman dari bahan kertas ya. Sedangkan ini adalah besi atau baja yang akhirnya bisa melindungi semua itu dari kelembapan yang ada udara di luar. Itu yang pertama. Nah yang kedua, biasanya kalau dari pengalaman, kalau orang menggunakan silo, biasanya itu langsung habis. Artinya gini, dia memesan silo, memang kita juga punya rekomendasi. Artinya gini, kalau udah pesan silo, ya usahakanlah memang areanya itu sudah siap. Jangan silonya nyampe, tapi areanya belum siap tadi seperti Mas Bayu sampaikan. Nah yang kita sudah cover, yaitu datang ya 1-2 hari langsung hilang. Hilang tuh dalam pengertian mortarnya udah habis aja. Karena memang mereka ngejar. Karena orang biasanya menggunakan silo karena dikejar untuk progresnya. Ya. Supaya cepat nih pekerjaannya. Untuk proyek itu bisa selesai lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan dalam bentuk sak. Jadi biasanya kalau udah menggunakan silo, itu nggak akan lama tuh di dalam silonya. 1-3 hari biasanya udah selesai tuh, udah habis, kita harus refill lagi. Tapi kalau berarti untuk menjaga hal-hal seperti itu, misalnya site-nya areanya belum selesai gitu, berarti dari Mortar Indonesia pun dari tim Mas Fritz juga sudah ada supervisi sana ya Mas. Jadi ada pertimbangan. Oke, areanya mana aja, terus kapan sampai mortar yang dan silonya, dan itu bisa langsung diaplikasikan gitu ya. Oke. Jadi ya memang sebelum kita masuk atau kita mensupport produk teknologi ini ke dalam project, kita pasti akan ada survei dulu pertama. Survei yang kita lihat apa yang pertama, kesiapan bukan hanya dari lahan yang nanti tempat kita akan mengaplikasikan, tetapi lahan untuk meletakkan silo. Ini kan ukuran 2,5 kali 2,5 dengan ketinggian 6,6. Dia bukan barang yang ringan, berat banget. Artinya memang dia dibutuhkan tempat yang nggak boleh diganggu-gugat nih. Jangan nanti lagi pekerjaan tiba-tiba, Pak ini butuh untuk area transportasi truk dan sebagainya gitu. Nah itu jangan sampai. Jadi memang ini udah dikhususkan untuk meletakkan silo. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang punya minimum untuk tempat menaruh silo itu, karena kan silo ini cukup besar, cukup berat ya. Bisa sampai tadi saya bilang sampai 30 ton. Jadi butuh coran beton yang memang bisa menahan beban dari si silo ini. Kita juga punya minimum kelistrikannya yang disediakan juga nanti dari project, dan juga air, sumber air tempat nanti kita untuk bisa mencampurkan silo ini dengan mixer yang ada di lantai-lantai tempat pekerjaan. Ya, gitu kurang lebih. Oke, siap. Menyambung itu tadi, kalau tadi Pak Fris bilang butuh semacam pondasi dulu ya, untuk silo. Itu yang nyiapin apakah sekalian dari satu paket dengan silo ini atau dari kontraktornya Pak? Biasanya dari proyek Pak, dari lapangan. Dari proyek itu. Kita nanti lebih ke arah supervisi untuk pemasangan silonya. Dari bawah, terus kita naikkan selangnya dari bawah sampai ke atas, sampai nanti disambung juga dengan mixer di atas, itu nanti kita yang akan merangkai. Oke deh Pak. Oke, siap. Saya coba maju ke slide berikutnya. Nah, ini yang menarik nih Mas. Ini juga satu hal yang menjadi breakthrough dari Mortar Indonesia, di mana silo yang kami miliki ini sekarang sudah, kalau bahasa sekarang udah 4.0 ya, jadi udah benar-benar digital. Kenapa kita punya namanya Silo Connect dengan jaringannya nanti ke cloud. Apa yang kita bisa dapat dari sini semua? Yang pertama kita tahu silo level measurement, kita tahu di dalam silo ini sisanya tinggal berapa sih. Dulu kalau kita pakai cara yang lama untuk tahu silo itu isinya tinggal berapa, itu kita biasanya lempar batu Mas Bayu. Ke dalam silonya, tabungnya itu? Ke dalam silonya, dari luar. Oh dari maksudnya luar. Dipukul ke itunya? Ke tabungnya, kalau bunyinya kling, nah itu berarti udah itu udah kosong. Kalau yang masih agak dep, nah itu berarti masih ada isinya. Gitu.
Jadi kita tahu ini sisa berapa sih, misalnya ngomong ke tim teknikal, ini sisa berapa sih punya? Kita tukar aja. Kalau masih bunyi, oh itu udah tinggal sekitar 10 ton lagi Pak, ini 15 ton lagi Pak, kurang lebih jadinya akhirnya. Tapi sekarang dengan menggunakan Silo Connect ini, yang connect dengan cloud, kita punya silo level measurement yang bisa dilihat secara real time dari kontraktor maupun siapapun yang membutuhkan area tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, silo level chart. Silo level chart ini adalah history dari silo ini, pertama kali dia misalnya diisi kapan, tanggal berapa, setelah dari situ dipakai kan misalnya tadi 100%, terus habis itu dipakai, berarti turun jadi 80, dipakai lagi, turun jadi 60, dipakai lagi jadi 20, dan sampai akhirnya habis, terus diisi lagi kapan, dan di situ untuk melihat pemakaian silonya ini udah efektif apa belum ya. Misalnya diisinya tanggal 19, kok baru habis tanggal 25, lama banget nih. Gitu. Padahal seharusnya kalau memang mengejar progres, dalam waktu 2-3 hari silo itu biasanya udah habis saja, udah selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah GPS location, untuk tahu di mana sih lokasi silo kita sekarang ini ada di mana. Dan yang terakhir adalah smartphone view. Jadi kita bisa mengakses itu dari smartphone kita. Khusus orang-orang yang memang membutuhkan akses tersebut. Nah, ini adalah suatu breakthrough dari Mortar Indonesia dengan menggunakan Silo Connect untuk memudahkan customer tahu nih sebenarnya yang ada di dalam silo kita, di dalam silonya dia ini isinya udah tinggal berapa sih, kapan saya harus pesan lagi, jangan sampai nanti udah kosong dulu baru saya pesen. Kalau misalnya lagi dikirim dari pabrik menuju ke lokasi, ada di mana ya sekarang lokasinya? Kalau udah nyampe, biar kita siap-siap nih tim untuk mempersiapkan nanti kedatangan dari si silonya. Ya kurang lebih itulah yang kita lakukan. Nah mungkin saya mengenai Silo Connect ini saya mau share dulu sebentar Mas Bayu, kurang lebih kayak gimana sih Silo Connect itu ya? Oke. Stop share dulu sebentar, baru saya share screen. Keren ya, Silo aja sekarang udah pakai teknologi digital ya. Ya. Kelihatan ya Mas? Ya, kelihatan. Ya. Ini adalah Silo Connect kita untuk salah satu mesin silo kita. Lokasinya ada di mana? Sekarang ini lokasinya ada di sini Mas, kita lagi ada support di project BUMN Center. Ini lokasi silo kita support ada 2 silo di situ, tapi ini yang saya buka yang salah satu silonya aja. Jadi untuk tahu silo kita nih memang ada di mana sih, dan ini nanti akan berguna banget kalau ketika lagi transfer produk dari pabrik menuju ke lokasi. Nah kurang lebih gitulah, jadi ini gambarannya yang kita punya, dan nanti fill levelnya saat ini memang lagi kosong silonya. Jadi kita tahu nih lagi 0%, berarti memang lagi belum ada isi silo atau isi mortarnya di dalam. Materialnya apa? Script, karena memang pengerjaannya di situ lagi pengerjaan script. Oke, ini sekilas saja saya mau share. Jadi ini kita bisa secara digital untuk ngecek silo kita itu ada di mana lokasinya dan sebagainya. Ini sudah terlihat lagi ya? Ya, sudah terlihat Mas. Canggih ya? Ya, sudah harus canggih. Sekarang kalau enggak, kita harus cari yang lebih. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya nih, mortar itu udah dibuat lebih instan dibandingkan semen biasa. Ya. Silo menambah keinstanan itu lagi dengan cara tidak perlu menggunakan sak. Dan ditambah lagi dengan Silo Connect, ini akhirnya membuat menjadi lebih praktis lagi untuk kita mengakses isi dari silo tersebut. Jadi memang dari Mortar Indonesia dan juga SIG, kita pengen cari breakthrough yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan, supaya memudahkan customer juga untuk menggunakan produk kita. Kurang lebih gitu, Mas. Oke, ini Silo Connect, dan tentunya kami punya support dari tim teknikal kami. Ada beberapa hal yang memang kita support dari tim teknikal. Yang pertama adalah setiap project yang menggunakan silo pasti akan ada tim teknikal akan standby di situ, sesuai dengan kebutuhan dari proyek itu sendiri. Yang kedua, kita akan melakukan pelatihan atau pengoperasian mesin mixer dan silo pada tim proyek. Jadi, ini pun harapan kita, tukang atau aplikator yang biasanya dulu ngaduk itu dengan cara yang biasa, kita latih untuk menggunakan cara dengan menggunakan mesin yang teknologinya sangat advance. Dan itu kita bisa latih, dan itu nggak lama, cuma sebentar. Jadi, harapannya tenaga-tenaga kita pun juga semakin tercerahkan nih dengan suatu hal baru yang sebelumnya mungkin mereka nggak pernah bayangin ini ada mesin kayak gini yang bisa melakukan tersebut. Dan yang ketiga adalah kita akan standby untuk proses troubleshooting atau permasalahan yang mungkin terjadi ketika pengguna silo itu berjalan di satu project. Nah ini adalah support dari tim teknikal kami.
Berikutnya, Mas Fritz, mohon maaf, saya boleh agak sedikit mengulas yang mengenai teknologi Silo Connect Mortar Indonesia ini, Mas. Nah, ini yang menarik nih, Mas. Saya sedikit ingin membahas mengenai teknologi MTech-nya. Ya. Ini berarti MTech ini itu bisa apakah sebuah aplikasi yang bisa kita download melalui handphone gitu, atau memang ada website yang ada memang satu domain website sendiri dari Mortar Indonesia yang disediakan untuk customer, Mas, untuk bisa memantau semuanya ya, dari ketersediaan mortar yang ada di dalam silonya, terus juga dari GPS lokasinya gitu. Sama tadi Mas Fritz juga sampaikan konvensionalnya, kalau sebelumnya nih silo-silo yang sebelumnya kalau pengen tahu sisa tinggal berapa sih mortar atau script yang di dalam silo itu, dipukul-pukul tuh itunya kan, tabungnya. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau Silo Connect ini kan memang ada username, ada passwordnya, Mas Bayu, untuk mengaksesnya. Silo berapa nih, 001, 002, 003, dan sebagainya. Itu memang aksesnya kita berikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Jadi tentunya tidak bisa public, atau kalau semua orang bisa mengakses, tapi memang mereka yang membutuhkan untuk hal tersebut. Biasanya untuk PIC project yang di bagian logistiknya, atau mungkin PM-nya, atau SM-nya yang ada di project yang memang membutuhkan informasi yang terdapat di dalam silo. Jadi nggak semuanya kita berikan itu, karena ada username sama password, dan itu akan diberikan ketika silo ini sudah sampai di lapangan, sudah memang ada kontrak untuk menggunakan silo. Nah, itu akan kita berikan username sama passwordnya untuk mereka bisa mengakses bahkan dari smartphone mereka sendiri. Jadi nggak perlu lagi buka laptop terus masuk ke aksesnya, linknya MTech Connect, baru buka username dan sebagainya, tapi bisa melalui smartphone. Berarti tinggal scan QR code-nya itu ya, Mas Fritz ya, dari handphone? Ada di silonya, tapi untuk masuk itu ada username sama password yang harus diakses lagi. Wow, keren ya, kayak katalog Pro ya. Wah, ini makanya nih cocok nih, karena kita di katalog Pro, jadi kita memang cari yang instan, digital, dan ringkas lah untuk bisa kita Ya, jadi akses itu hanya diberikan hanya memang orang-orang yang punya kepentingan untuk silonya itu sendiri ya, untuk mengetahui tentang mortar di dalamnya ataupun hal-hal lain mengenai silo ini gitu. Oke. Ya, Mas Rocky udah nyalahin audio nih. Mas Rocky ada yang ingin ditanggapi, Mas Rocky? Silakan, Mas. Iya, kalau untuk sistem ini sih saya rasa ya udah canggih ya, udah serba online ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan berarti di dalam silonya ini akan ada perangkat khusus ya, Pak Fritz, untuk dia memancarkan sinyal atau GPS-nya gitu ya. Betul. Oke. Betul. Ya buat keamanan juga sih ya, untuk takutnya hilang kan pagi-pagi silonya kan gitu. Betul, Mas Rocky. Jadi memang kita ada semacam prop namanya, atau alat lah yang kita memang device yang ada di dalam silonya yang memang dia bisa memancarkan untuk bisa mengetahui volume dari si silo itu yang ada di dalamnya. Keren. Dan yang menarik lagi tadi berarti dari Mortar Indonesia pun ada support tim teknikal ya, Mas? Ya. Jadi support tim teknikal ini sebetulnya lebih hanya sebagai tim pemantau, dan kalaupun ada tim dari project tersebut butuh diedukasi gitu, ada pelatihan atau workshop, tim support teknikal dari Mortar Indonesia ini siap membantu gitu untuk dalam tanda kutip memberikan edukasi atau pelajaran bagaimana sih silo itu bekerja, bagaimana pemanfaatan memaksimalkannya gitu ya, Mas? Ya, betul. Jadi yang paling penting contohnya ketika kita berbicara mixer, kita akan membantu untuk memberikan pelatihan. Nanti kan di dalam mixer ini ada ukuran air yang dipakai. Jadi kita akan berikan edukasi seberapa ukuran air yang pas supaya bisa mendapatkan mortar yang baik gitu. Nanti kalau ukuran itu sudah pas, ya udah, itu akan terkunci. Jadi berikutnya akan ukuran seperti itu terus. Jadi yang tadi kita bilang inkonsistensi dalam adukan itu bisa terpatahkan dengan menggunakan mesin mixer ini. Kalau kita menggunakan cara biasa, produk mortar campur sama air, itu kan kadang-kadang ada kebanyakan, ada kekurangan dan sebagainya. Tapi dengan menggunakan mixer, itu semua akan menjadi adukan yang konsisten, homogen, dan terus seperti itu. Nanti saya ada semacam videonya juga mungkin untuk bisa memberikan gambaran terus. Oke, berarti sebetulnya nggak perlu khawatir kalau tim dari proyek tersebut gitu ya, khususnya mungkin kontraktor gitu ya,
yang mungkin belum terbiasa dengan silo gitu, yang biasanya pakai cara konvensional pasti sak-sakan, tapi ternyata ownernya kita mau pakai silo gitu. Ya. Wah Pak, repot nih Pak, nanti tim saya bla sebagainya. Berarti di situ tim support technical Motor Indonesia bisa membantu dari tim kontraktornya gitu ya Mas ya. Betul. Kita akan jaga project ini mulai dari awal pemakaian silo sampai akhir pemakaian silo. Jadi tim teknikal kami ini memang kita punya 2 tim, satu tim teknikal untuk aplikasi yang biasa, sama tim teknikal khusus untuk mesin silo yang memang sudah terbiasa menggunakan mesin silo. Jadi spesialisasinya memang di mesin silo. Nah itu yang kita akan kirimkan ke project untuk bisa mensupport kebutuhan di sana. Oke. Saya juga pengen kasih tanggapan sedikit. Berarti tadi Mas Fritz berkali-kali bilang penggunaan mixer. Berarti pada saat kita menggunakan silo itu bukan berarti mixer yang biasa kita di truk molen tuh ya istilahnya, itu kan diputar terus tuh. Berarti dari Motor Indonesia itu tinggal dalamnya itu masih dalam bentuk kering ya Mas, dicampurnya baru di side. Dan baru ada alat mixer di dalamnya, di dalam silo itu. Betul. Oh, oke. Kita coba mau lihat di mixer di molennya ya, baru dituangin ke ini. Oke. Kita mau lihat mesin mixernya Mas Bayu. Boleh, silakan Mas Bayu. Oke. Ini mungkin sekilas, ini adalah first project kita menggunakan silo, yaitu di BUMN Center di Medan Merdeka. Terlihat dari, kalau mau melihat itu sebenarnya dari Jalan Medan Merdeka, itu kan kantor Gubernur DKI Jakarta, terus saja ke Kementerian BUMN. Nanti ini lokasi proyek itu di pengkolannya tuh, yang kalau ke kiri masuk Kebun Sirih. Nah ini kelihatanlah dari luar silo kita Motor Indonesia. Oke, ini mungkin untuk menjelaskan tadi yang Mas Bayu ya. Ini adalah, ini kita lakukan di pabrik. Jadi untuk memperlihatkan ketika kita melakukan proses refill material mortar dari truk refill menuju ke silo. Jadi tadi ini adalah mesin truk refillnya, ini adalah selangnya, nanti akan dialirkan ke mesin silo. Ini diisi. Ini jaraknya kurang lebih yang ideal itu adalah 5-10 meter. Dengan jarak yang ideal ini, proses pengisian dari awal sampai penuh kurang lebihnya sekitar di 45 menit sampai 1,5 jam, jadi cepat sekali. Ini adalah tinggi sekali berarti Mas ya? Gimana Mas? Tekanannya tinggi sekali berarti ya? Ya betul. Sampai segitu cepatnya? Ya, 45 menit sampai 1,5 jam untuk mengisi silo ini sampai penuh. Ini adalah proses refillnya, dan yang tadi saya bilang mixer adalah ini. Ini adalah mixernya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa ini sudah jadi adukan mortar basah. Basahnya itu baru di mixer, dan ini adalah untuk tekanan airnya, untuk menentukan jumlah volume air yang dibutuhkan untuk membuat satu adukan ini bisa menjadi konsisten seperti ini. Nah ini tinggal dibawa pakai dolak, terus nanti ke lokasi-lokasi area yang dibutuhkan, nanti tinggal melakukan aplikasi, entah itu kamprot untuk pleseran, atau misalnya untuk skirt untuk rata lantai. Gitu kurang lebih. Ini nama mesin mixernya. D30 untuk mesin mixernya. Apakah itu selalu satu paket, Mas? Pasti satu paket. Jadi yang tadi saya sampaikan, itu yang 2.500 sampai 7.500 per sak, itu sudah mencakup itu semua. Silonya, si mesin mixernya, conveying blocknya, kompresornya, itu sudah semua termasuk dalam biaya tadi. Di luar, gimana Pak Beta? Gimana Pak Beta? Minimal berapa sak? Oh iya. Jadi kalau oh ya, siap. Kalau kita tadi pakai perhitungan, misalnya contoh kita ambil perata lantai Pak Beta. Kalau perata lantai dengan tebalnya sekarang kurang lebih minimal di 5 cm untuk perata lantai, itu kurang lebihnya untuk mencakup proyek dengan luasan kurang lebih sekitar 6.000 meter Pak Beta. Oke. 6.000 meter. Tapi kalau semakin tebal si skritnya, karena kita juga ada project. Ya, gimana Pak Beta? Mohon maaf. Ya, ketebalan splitnya kan, maksudnya tebal mikronnya kan. Betul. Tebal skritnya. Semakin sedikit bisa ya. Mohon maaf Pak Beta, gimana Pak? Semakin sedikit bisa berarti. Mohon maaf Pak Beta, suaranya agak terputus-putus. Punten Bapak. Makin sedikit. Makin sedikit.
Kalau Oh, tebalnya lebih tebal otomatis semakin sedikit atau sama aja? Benar, betul Pak Beta. Semakin tebal dari perata lantainya, semakin kecil juga luasan proyeknya. Oke. Jadi kalau Banding misalnya lurus. ternyata di project, oh tebelnya, karena kita beberapa project yang kita lagi sekarang support, tebelnya itu lumayan, sampai 10 cm juga ada. Nah kalau 10 cm, itu 3.000 meter aja kita bisa support Pak. Untuk project dengan luasan 3.000 meter. Ya. Oke, lanjut. Ya Pak Beta, terima kasih. Terima kasih Pak Beta. Terima kasih. Ya, ini jadi adalah silo tadi sudah saya sampaikan, kita mengcover untuk keseluruhannya, mulai dari mesin silonya, kompresor yang ada di bawah, conveying blocknya, mesin mixernya, gentong airnya, sampai tim teknikalnya yang mensupport untuk kebutuhan nanti di lapangan, itu sudah tercakup. Cuma nanti kita minta dari project atau kontraktor adalah kesiapan untuk listriknya, kesiapan untuk fondasi untuk menahan si silonya, kesiapan akses untuk nanti kita bolak-balik untuk truk refill kita masuk dan melakukan proses pengisian, sama memang kesiapan dari area lahan. Jangan sampai nanti silonya udah nyampe tapi area lahannya pun juga belum siap. Nah, kurang lebih. Tanya lagi, Mas. Ya Pak Beta. Monggo Pak. Monggo Pak. Ada beton instan tidak? Untuk saat ini belum ada Pak Beta. Mantap. Mantap, belum ada. Mantap. Untuk saat ini belum ada Pak Beta. Ini, Mas. Siap. Maaf karena kita meeting kemarin kan kalau Mortar Indonesia siap launching produk semen instan harus bersaing sama kompetitor, Mas. Nah, Siap Pak Beta. Iya. kasih kisi-kisi Karena nih Mas Brit. kompetitor sudah punya semua, water Siap. instan dan lain-lain. Oke. Siap Pak Beta. Terima kasih Pak. Maksud Untuk saya ditunggu kalau teknologinya ada ya. beton instan kan bisa di silo juga gitu loh. Oh, oke. Nah, yang berbeda Pak Beta. Jadi kalau silo kita bedanya sama beton instan, kalau silo kita ini memang khusus untuk yang bubuk masih kering Pak Beta. Jadi dalam silonya Oh, oke. ya Oke. bukan kayak truk all ready Bisa mix. ya, betul. Ya, betul. Oke. Ya. Berarti aman. Iya, siap. Makasih Pak Beta. Belum ada beton instan aman. Iya, oke Pak. Oke Pak. Iya. Siap. Dilanjut Mas Fit. Ya. Terima Terima kasih. kasih Pak Beta. Ya, makasih. Saya jadi menarik mau tambahin pertanyaan Mas Beta, Pak Beta nih, Mas Fritz. Berarti untuk refillnya ini analoginya itu sama aja kayak kita mau nge-refill air mineral galon ya. Jadi bukan berarti lebih simpel lagi, bukan galonnya yang diambil dan diganti, tapi airnya yang datang Airnya yang untuk isi Ya. galonnya gitu ya. Betul. Wah. Dan itu tadi seperti saya sampaikan karena kita bawanya itu setiap project minimal 2 silo. Jadi ketika proses refill ini pun nggak akan mengganggu aktivitas dari pekerjaan dari yang sedang berjalan. Karena ada 1 silo lagi yang memang sudah dipenuh dan bisa dipakai untuk mengaplikasikan produk yang sedang berjalan. Jadi nggak akan ada, karena lagi refill berarti pekerjaan akhirnya jadi nunggu dulu nih, ya nggak kayak gitu. Karena ketika refill yang 1 silo masih siap untuk beroperasi. Apalagi udah ada sistem teknologi MTEK tadi ya. Tuh, Silo Connect. Ya, Silo Connect gitu. Ya. Oke, Mas Rocky mungkin ada yang ditambahkan, Mas? Iya, Mas. kalau sedang di refill itu harus benar-benar kosong Pak Fit, atau masih ada sisa dikit, misalnya 10% itu boleh diisi ulang gitu. Ya, biasanya kita nggak sampai habis, Pak Rocky. Terima kasih. Gitu ya. Berarti ada sisaan dikit gitu ya. Masih ada sisaan dikit, baru kita isi lagi. Jangan nggak sampai habis. Oke deh. Biasanya sisaannya itu volumenya tersisa tinggal berapa, perkiraan tinggal berapa meter persegi atau berapa ton gitu? Tonase, jadi tonase kurang lebih 3-5 ton lah, 3 tonan lah, baru kita bisa langsung isi lagi. Kalau ngomongin 3 ton tuh posisinya di mana, 5 ton itu di kubah yang ini nih, yang segitiga kerucut ini, itu 5 ton. Oh. Itu 5 ton, jadi ya kurang lebih di bawah sini lah. Oke, wah menarik banget ya. Dan kita lihat juga ya Mas Rocky ya, di sini ternyata untuk pengaplikasiannya nggak bikin berantakan ya. Ngisinya bersih, refill juga bersih gitu ya. Ya. Oke. Ya. Wah, menarik sekali nih.
Ya, mungkin kita juga ingatkan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir di sesi produk of the kali ini, kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silahkan sementara dituliskan terlebih dahulu di kolom chat, atau mungkin nanti sebentar lagi kita akan sudah masuk membukakan kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan bacakan, atau menunggu setelah kita bacakan pertanyaan, Bapak Ibu silahkan mengaktifkan audio dan audionya dan videonya kalau memungkinkan gitu ya, untuk bisa langsung tanya ke Mas Fritz di sini. Ya, silakan Mas Fritz, ada yang ingin ditambahkan, Mas? Saya rasa itu yang terakhir, tapi itu saya rasa tadi adalah slide terakhir saya. Ya, itu tadi slide terakhir saya, Mas Bayu. Oke. Baik, terima kasih Pak Fritz. Ya. Baik, mungkin Mas Bayu kita langsung masuk aja ke sesi tanya-jawab, karena di sini sudah ada pertanyaan juga. Jadi Mas Rocky, saya mohon izin dan Pak Fritz, saya akan bacakan dulu pertanyaan di kolom chat sambil menunggu rekan-rekan lainnya ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan monggo diajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa langsung raise hand aja. Jadi nanti kita akan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bertanya langsung di sini ke Pak Fritz, seperti itu. Baik, dan yang pertanyaan pertama di sini pertanyaan dari Pak Ismail Abdul. Dia bertanya, untuk teknologi silo ini apakah kompatibel untuk semua jenis produk mortar atau hanya untuk plaster dan script saja? Silakan Pak Fritz. Ya, jadi kalau untuk produk silo ini memang dua, untuk mortarnya, plaster dan script. Dua itu aja sih Mas. Ya, Oke. plaster dan script. Dan ini masih ada pertanyaan juga dari Pak Ismail Abdul. Dia bertanya, untuk pot life setelah keluar dari mesin mixer berapa lama? Kemudian, dan bagaimana dengan workability-nya? Biasanya tukang atau aplikator punya selera masing-masing. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk pot life-nya sebenarnya pot life-nya sama. Jadi setelah produk ini dicampur sama air, baik itu plaster maupun juga script, kurang lebih di 45 sampai 60 menit. Kira-kira pot life-nya. Jadi biasanya untuk menggunakan silo ini, baik itu aplikasi script maupun plasteran, ini yang memang perlu dipersiapkan nggak hanya areanya, tapi juga aplikatornya atau tukangnya. Jangan sampai tukangnya ini kedikitan, padahal si silonya ini kenceng nih, cepet untuk mix produk mortar dengan airnya, keluarnya sudah jadi mortar basah, dan sampai didiemin karena misalnya tukangnya terlalu sedikit. Jadi ini yang kita juga sudah sering sampaikan ke kontraktor, selain areanya, tapi tukangnya juga pun harus ada banyak juga. Karena dengan menggunakan silo malah lebih butuh banyak tukang, karena lebih cepat pengerjaannya dibandingkan kalau menggunakan mortar tapi dengan dicampur dengan air secara konvensional. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa ya Mas? Mengenai workability-nya Pak, biasanya tukang atau aplikator punya selera masing-masing. Betul, itu betul sekali. Kita punya rekomendasi sebenarnya jumlah air yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil aplikasi yang baik. Tapi memang di lapangan akhirnya tergantung tukangnya juga. Nah, saking kita udah ngajarin caranya menggunakan produk mortar ini dengan menggunakan mesin mixer, mereka akhirnya bisa ngatur sendiri tuh takaran air yang mereka inginin. Kalau pengen lebih encer, mereka tambahin airnya. Kalau mau lebih perak, mereka kurangin airnya. Jadi mereka udah tahu tuh di lapangan. Jadi sebenarnya nggak sulit untuk menggunakan mesin mixer ini. Apa jangan-jangan udah ada manual book-nya, Mas Fritz? Maksudnya pada saat silo itu datang kan, misalnya yang orang yang berkepentingan misalnya project manajernya gitu, tapi project manajernya ini sudah kasih kayak ada manual book atau apalah informasi gitu dari Portal Indonesia ke tukang-tukang itu. Ya, jadi sebenarnya kalau pelatihan ini biasanya kita lakukan langsung ke pelaksana ataupun paling mandornya. Jadi orang yang benar-benar day to day-nya yang akan mengaplikasikan produk ini. PM nggak terlalu touch untuk hal tersebut. Nah, ini memang nanti keluarnya itu bukan dalam bentuk manual book, tapi kita lihat contoh kayak yang tadi saya contohkan yang di sini. Ini adalah adukan mortar yang bisa dibilang sudah ideal. Nggak terlalu encer, nggak terlalu perah juga. Pas lah. Tapi di lapangan, nah ini nih, air ini yang sering dimainin sama tukangnya. Jadi, kurang encer nih. Kan dengan makin encer airnya, berarti kan daya sebarnya makin tinggi dong. Ya. Dibandingkan kalau misalnya lebih perah. Nah, itu ya sudah masing-masing dari, yang penting kita sudah ajarin cara penggunaan dengan menggunakan air ini harusnya seperti ini. Tapi di lapangan nanti tukang akan melakukan seperti apa, itu biasanya mereka ada
arahan juga dari mandor mereka, yaitu kita tetap lihat dengan batasan-batasan yang kita anggap ini masih memungkinkan, oke nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat udah terlalu encer banget, terlalu kebanyakan airnya, itu kita pasti akan masuk ke situ untuk memberikan arahan juga ke mereka. Baik, semoga cukup menjawab Pak Ismail. Terima kasih. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini pertanyaan dari Pak Iwan Gustiawan. Beliau di sini ada 2 pertanyaan, Pak Fritz. Yang pertama, apakah silo ini dipinjamkan selama proyek berjalan atau disewakan? Yang kedua, apabila ada kerusakan pada silo waktu pelaksanaan proyek, siapa yang akan bertanggung jawab, Pak? Silakan. Ya. Siap. Yang pertama, silo ini kita pinjamin selama proyek itu masih berjalan. Ya, jadi selama proyek masih membutuhkan silo, ya silo itu akan stay di situ. Nah, biaya peminjamannya berapa ya tadi itu? Kurang lebihnya sekitar 2.500 sampai 7.500 per saat. Jadi nanti sesuai dengan tonase yang akan datang, itu nanti kita akan ngambilnya dari situ. Jadi selama proyek masih membutuhkan, silo akan stay di situ. Yang kedua itu tadi apa Mbak Ziza? Yang kedua mengenai kerusakan, Pak. Jika ada kerusakan pada silo, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika ada troubleshooting, mesinnya entah macet lah, kompresornya nggak bisa nembak lah, dan sebagainya, tim teknikal kita yang akan bantu untuk proses penanggulangannya. Makanya mereka akan standby di situ untuk melihat nih, kalau ada suatu hal yang nggak lancar, yang perlu mereka masuk untuk memberikan perbaikan, itu mereka akan melakukan. Jadi makanya tim teknikal kita yang nanti datang itu adalah tim teknikal yang memang punya spesialisasi untuk mesin silo. Itu Mas. Dan berarti standby setiap hari gitu nggak ya Pak ya berarti? Atau controlling per tiap minggunya gitu? Setiap hari, selama project itu masih menggunakan silo. Jadi kalau silonya lagi berhenti ya dia nggak akan ke situ sih. Jadi pas lagi ada silonya lagi berjalan, dia pasti akan stay di situ. Karena yang menyalakan dan mematikan silo di bawah itu memang tim kita. Jadi aplikator atau technical itu hanya urusannya di mixer. Jadi yang di bagian awalnya silonya, on off-nya itu nanti dari tim kita. Oh, berarti benar-benar diawasin ketat ya, untuk penggunaan silonya. Baik. Mungkin Pak Iwan ada yang mau ditambahkan? Boleh, silakan Pak mengaktifkan audionya Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Fritz. Salam kenal Pak Iwan. Kalau lembur berarti ikut lembur juga ya Pak ya? Ya. Itu tuh. Ada pertanyaan lembur juga nih akhirnya. Jadi tim teknikal kita memang kita support untuk proyek itu mulai dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Setelah pukul 5 itu memang ada lembur. Lembur ini nanti kita biasanya kebijakan dari tim proyek. Kita sudah sampaikan di awal bahwa tim teknikal akan standby dari jam 8 sampai jam 5, tapi kalau ternyata di lapangan ada butuh progres yang lebih banyak, jadi akhirnya harus dilemburkan, nggak apa-apa, bisa dipakai, tapi nanti untuk tanggungan biaya lemburnya itu dari tim proyek. Nah, kita nanti akan memberikan semacam base biaya lembur yang biasanya kita gunakan untuk teknikal kita, itu yang nanti kita akan sampaikan ke project. Nanti dari project akan langsung berurusan sama tim teknikal kita. Oke, makasih Pak Fritz. Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Mas Pak Fritz. Mohon maaf, saya jadi ingin tambahin nih Mbak Ziza, lanjutin silakan Pak Iwan. Nah, berarti kalau kita membutuhkan silo Mortar Indonesia ini, itu direct langsung ke Mortar Indonesia ya, Mas Fritz? Tidak melalui misalnya kayak aplikator atau distributor gitu. Berarti langsung hubungi Mas Fritz atau tim project dari Mortar Indonesia, berarti seperti itu ya, Mas? Iya, betul. Jadi kalau memang nanti seperti memang di kita untuk bisnis prosesnya, tetap nanti untuk support itu semuanya akan dari distributor. Distributor yang memang sudah resmi ya dari Mortar Indonesia. Tapi untuk misalnya mau diskusi silonya nih kayak gimana, apakah bisa disurvei dulu, itu bisa langsung ke kita aja. Oh, oke. Langsung ke kami lah, ke saya juga bisa langsung. Untuk kita survei dulu, melihat kelayakan dari proyeknya, apakah aksesnya sudah sesuai, kita bisa masukkan truk refill-nya dan sebagainya, itu bisa melalui kami. Tapi nanti untuk transaksinya, itu nanti akan melalui distributor. Berarti kalau untuk silo sistem sendiri, berarti sudah tersedia di seluruh kota di Indonesia atau hanya di Jakarta aja Pak? Kita untuk saat ini karena silo itu datangnya dari pabrik Narogong, kita memang khususkan untuk area Jabodetabek dulu Mbak Ziza. Karena kalau misalnya, anggap sebenarnya bisa aja kalau kita mau support ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, tapi ketakutnya adalah nanti lama perjalanan ini, nungguin silonya itu yang agak sulit sih nanti pasti.
Tambahan satu lagi, Mas Fritz. Tim teknikalnya yang akan standby itu berapa banyak sih Mas Fritz biasanya? Satu project biasanya satu orang cukup. Satu orang. Satu project satu orang cukup. Memang tapi tergantung nanti dengan luasan besarnya ya. Contohnya misalnya kita aplikasi, contohnya BUMN Center, kita pinjamkan 2 silo, itu satu orang cukup. Tapi mungkin contohnya ada area yang lebih besar, di mana silo kita akan lebih banyak di situ, misalnya sampai 4 misalnya, satu titik di area selatan, satu titik di utara yang cukup jauh. Nah, mungkin kita akan menaruh lebih dari satu orang, mungkin 2 orang, karena takutnya nanti susah untuk mantau gitu ya? Ya, memantau 2 sisi tersebut. Oke. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Taufik Hidayat. Beliau bertanya, apakah ada perawatan khusus Pak untuk silo ini Pak? Ya, mohon maaf gimana? Apakah ada perawatan khusus untuk silo ini? Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini pun juga kenapa tim kita ada di lokasi. Tujuannya adalah ada beberapa alat atau part yang memang harus diganti setelah beberapa kali cycle dari proses penggunaan silo ini. Nah, itu yang nanti kita akan cover juga. Jadi biaya tadi itu yang 2,5 sampai 7.500 sebenarnya juga udah mengcover part-part yang kita harus ganti. Karena misalnya sudah aus dan memang butuh penggantian. Nah, itu ada juga. Dan kalau untuk proses pembersihan, memang ada juga nanti kita akan ajarkan kepada si siapa namanya tukang. Ini yang ada selang ini, yang ada leher angsa ini. Ini nanti ketika misalnya mereka sudah selesai, mereka mau istirahat, itu kita minta untuk dibersihkan. Jadi bisa dibuka. Ini untuk membersihkan sisa-sisa dari material yang tadi sudah masuk di sini, di bagian yang leher angsa ini. Itu nanti dibuka, baru dibersihkan, baru tutup lagi. Nanti kalau mau dipakai ya silakan lagi. Tapi nanti udah selesai, dibersihkan lagi. Itu untuk menghindari adanya material yang membatu di situ karena terlalu lama. Dan itu cukup disemprot gitu aja, apa perlu disikat atau menggunakan? Disemprot aja sih, Mbak Ziza. Jadi buka terus disemprot. Oke, semoga cukup menjawab Pak Taufik. Saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Pak Jainuddin. Dia bertanya, mesin itu untuk campuran pasir dan batu sprit seperti apa Pak? Manual atau gimana? Kemudian tegangan listrik yang dibutuhkan berapa watt ya Pak untuk mesin silo ini? Iya Pak Jainuddin. Jadi produk mortar ini memang nggak ada split. Jadi cuman semen, pasir, filler dan aditif. Nah, itu produknya sebenarnya produk yang sama juga dengan yang kita support dalam bentuk sak. Nggak ada bedanya sama sekali. Cuman bedanya di pabrik, ketika menggunakan sak itu kita punya mesin palletizer-nya. Kalau dengan menggunakan silo, nanti bentuknya curah. Jadi masuk ke dalam mesin langsung masuk ke dalam truk refill ini. Baru nanti truk refill ini akan mengisi ke silo kita. Gitu. Jadi nggak ada beda dengan sak, cuman bedanya adalah di bentuk kemasannya. Satu kemasan sak, satu lagi kemasannya dalam bentuk mesin teknologi silo ini. Tapi tidak ada batu split, karena ini bukan beton instan. Jadi ini adalah mortar. Kalau untuk kebutuhan listriknya itu adalah di sekitar 3 pas, Pak. Nah, itu yang kita sampaikan kepada customer untuk bisa menyiapkan tegangan listrik tersebut. Dan itu harus terus menyala untuk bisa produk ini terus jalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jainuddin dan terima kasih Pak Fritz. Oke, saya akan buka juga untuk pertanyaan langsung. Jadi rekan-rekan di sini yang hadir bisa bertanya langsung ke Pak Fritz, silakan. Bisa langsung raise hand atau menyalakan audio Bapak Ibu semua. Ya, atau mungkin Mas Rocky ada yang ingin ditambahkan, Mas Rocky? Silakan Mas. Dilempar dulu ke audiens kali. Oke. Terwakilkan sama saya kayaknya. Siap. Mungkin kalau sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nanti Mbak Ziza ada beberapa pengumuman ya Mbak Ziza. Tapi sebelum Mbak Ziza memberikan pengumumannya, ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Ziza. Sorry ya, ini saya penasaran banget mengenai teknologi Silo Connect-nya Mas Fritz gitu. Nah tadi kan itu betul-betul kayak customer sangat terbantu lah, karena itu banyak update kan mengenai konsumsi, terus juga tinggal sisa berapa gitu. Nah kalau boleh saya tanya Mas Fritz, keakurasian untuk bisa memantau isi di dalam dari silonya sendiri itu menggunakan Silo Connect ini sudah dites sampai berapa persen Mas Fritz gitu? Karena mungkin masih ada mungkin di sini Bapak Ibu yang penasaran gitu ya, apakah betul-betul yang di dalam silo itu udah habis atau belum, walaupun sudah menggunakan sistem canggih ini Mas Fritz. Ya.
Kalau kita berbicara keakuratan memang butuh scientific research lagi ya Mas Bayu. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah contoh yang tadi yang saya tadi sudah sampaikan, itu kan 0% tadi kan memang isinya cukup banyak di silo tersebut, dan sekarang 0%, ya itu memang di lapangan kondisinya memang udah kosong, jadi memang benar-benar nggak ada isinya sama sekali. Kalau ditanya kan ini dalam bentuk persentase, jadi memang ada toleransinya lah persentase, karena kita nggak ngomongin tonase ya, nggak bilang ini sisanya 25 kilo, 25 ton, atau 12,5 ton dan sebagainya, tapi bentuknya persentase untuk melihat dari titik. Jadi kalau Mas Bayu lihat, ini kita isinya memang nggak sampai penuh. Ada ruang kosong atau untuk ruang udara, tujuannya untuk bisa menekan nanti si produk ini turun ke bawah. Kalau diisi terus sampai penuh sampai atas, pasti nanti susah untuk turun ke bawahnya. Nah ini yang dapat dari mana persentase ini? Sebenarnya di si silo itu ada di baris ini sisa berapa persen, di baris ini sisa berapa persen, di baris ini sisa berapa persen. Jadi kalau dia udah masuk ke baris yang tadi sudah ditentukan, kurang lebihnya adalah persentasenya misalnya 70% atau 80%. Turun lagi ke bawah, itu adalah 60%. Jadi ada garisnya nih Mas Bayu, yang tujuannya sebagai identifikasi untuk volume. Oke. Baik. Wah, menarik nih. Ya. Menarik nih. Ya. Dan ini pertanyaan berikutnya nih dari Pak Ismail Abdul nih. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ismail. Beliau menyambung pertanyaan sebelumnya, mengapa jenis produk mortar lain seperti acian, perekat keramik, cementitious waterproofing, tile grout, dan yang lainnya tidak bisa menggunakan teknologi silo ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Ismail. Karena kebutuhannya, kalau kita berbicara aplikasi yang tadi, yang kayak perekat keramik, perekat granit, itu nggak bisa secepat kalau kita berbicara plesteran sama script. Bayangin contoh perekat keramik. Contoh kalau kita bayangin ya, kalau kita bicara plesteran. Plesteran itu biasanya sudah ada kepalanya, orang tinggal kamprot, baru dijidar, selesai. Ngomongin script, kita tinggal tuangkan ke dalam, kita gelar di lantai, terus nanti digelar, baru nanti dijidar, baru nanti diratakan. Tapi kalau kita ngomongin perekat keramik atau perekat granit, itu kan pasti mainnya timing ya. Belum kita gurat dulu di belakang keramiknya, baru kita tempelin. Gurat lagi keramiknya, belum kita tempelin. Belum lagi nanti kalau ada area yang butuh keramiknya itu dipotong dengan gerinda. Jadi akhirnya itu harus ada waktu lagi. Sedangkan si silo ini sifatnya adalah cepat nih untuk transfer dari bawah ke atasnya. Nah itu yang secara optimalisasi waktu malah nggak dapat sebenarnya fungsi silo yang sebenarnya. Itu bisa didapatkan dengan aplikasi-aplikasi produk yang memang butuhnya pengerjaannya itu langsung banyak lah volumenya, baik itu script maupun plesteran. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup menjawab, Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Ismail dan terima kasih Pak Fritz. Sebelum itu, di sini sudah ada pertanyaan tambahan lagi dari Pak Agus Suprapto. Beliau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kapasitas silo yang disebutkan tadi sebesar 20 meter kubik, apakah ada kapasitas lainnya yang lebih kecil atau lebih besar, Pak? Silakan. Belum ada yang lebih besar untuk saat ini. Begitu Mas Isa. Jadi untuk yang pertanyaan kedua dari Mas Agus menanyakan teknologi, aplikasi atau teknologi sewaktu-waktu biasanya terjadi trouble, Mas Fritz gitu. Bagaimana terkait hal di atas, Pak? Terima kasih Pak Agus. Jadi memang itu juga merupakan concern yang sangat dimengerti di project. Artinya jangan sampai si silo ini malah nanti menghambat dalam proses pengerjaannya. Oleh karena itu memang di kita silo itu ada memang standby orang yang dari technical kita yang bertugas atau tujuannya adalah kalau memang ada trouble akan segera diselesaikan, misalnya di silo. Pun misalnya ternyata ada problem itu adalah di silonya yang lagi nggak bisa berjalan dan jelek-jeleknya akhirnya nggak bisa kepakai, kita bisa pakai opsi yang berikutnya adalah kita tetap menggunakan mixer, tapi memang akhirnya menggunakan sak. Jadi saknya itu nanti akan dipecahkan di atas mixer, baru nanti dia akan keluar dalam bentuk mortar basah. Kalau memang ternyata jelek-jeleknya silonya nggak bisa sama sekali dipakai yang di bawah. Jadi tetap akhirnya menggunakan cara sak, terus itu nanti dibuka di atasnya mixer, nanti keluar jadi mortar basah juga. Tapi untuk saat ini sih belum pernah sih kita kejadian kayak gitu. Jadi tetap nanti trouble itu kita akan segera selesaikan. Ya. Teman-teman yang belum pernah mengakses ke dalam Katalog Pro,
Katalog Pro kita meng-create-nya seperti sosial media pada umumnya. Jadi di sini kita bisa masuk ke website kami katalogpro.co.id dan klik sign up with email. Dan kita perlu mengisi form registrasi yang kita minta untuk menjadi user dari Katalog Pro. Tinggal diisi, klik unmute robot dan sign up. Nah, setelah itu nanti akan ada email balasan dari Katalog Pro bahwa kita sudah bisa mengakses ke dalam Katalog Pro. Jadi halaman pertama itu kita akan melihat halaman brand news namanya. Nah, di sini isinya adalah mengenai informasi-informasi tentang aktivitas Katalog Pro ataupun info-info terbaru dari setiap brand-brand yang ada di Katalog Pro gitu. Jadi kita bisa melihat di sini apa aja sih aktivitas Katalog Pro, terus info-info terupdate dari halaman-halaman brand yang sudah ada di Katalog Pro. Di sini kita bisa melihat semua update-update-nya. Jadi di sini kita bisa melihat kategori produk-produk yang kita inginkan dari kategori asli interior, sipil sampai dengan MEP gitu ya. Nah, misalnya kita ingin masuk ke produk sipil, kita ingin mencari salah satu produk main mortar misalnya. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam varian-varian atau brand-brand dari kategori mortar. Nah, kita bisa masuk ke salah satunya, contohnya seperti Mortar Indonesia. Di sini kita tinggal klik dan nanti kita akan langsung masuk ke halaman mortar yang ada di Katalog Pro. Nah, di sini kita akan bisa melihat Mortar Indonesia itu dari mana sih, kantornya di mana, dan yang terpenting adalah kita sudah mencantumkan PIC-nya. Nah, kebetulan di sini sudah ada PIC-nya, sudah ada Mas Fritz di sini. Jadi kita tinggal bisa klik dan kita bisa melihat data diri dari Mas Fritz. Jadi nggak hanya cuma nomor telepon kantor, tapi nomor telepon handphone gitu. Jadi Mas Fritz bisa dihubungi direct langsung ke handphonenya. 3. GoPro with Katalog Pro. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Fritz dan juga tim dari Sama-sama Mbak Mortar Ziza, Indonesia yang Mas hadir Bayu, dalam acara Mas kali ini. Rocky, Pak Iwan, Pak Beta, makasih banyak sudah Terima mampir. kasih banyak. Pak Erwin, terima kasih Pak Erwin Terima sudah kasih banyak. hadir di sini Pak. Wah, baik. Ya, Terima ya. kasih banyak juga saya ucapkan kepada Mas Rocky yang sudah membantu rekan-rekan di sini mengulas produk dari Mortar Indonesia. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week minggu depan dan juga program Katalog Pro lainnya. Kita ada Pro Talks dan juga setiap hari Jumat jam 2 siang dan juga Product of the Week di hari Rabu jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.